Bolaneters, dimanapun kalian berada, setelah sekian lama akhirnya kita berjumpa lagi dengan saya Gia Yuda Pradana dan rekan saya Richard Andreas di Bareng Bola. Karena main bola itu barengan. Yang sendirian itu siapa Mas Andri? Kali ini yang sendirian ada Newcastle United. Newcastle United. NU. Kenapa ini? Karena di video kali ini kita akan ngomongin striker-striker mahal Premier League yang sempat ditaksir oleh Newcastle, tapi sayangnya nggak ada yang mau. Bertepuk sebelah kaki. Bertepuk sebelah tangan. Bertepuk sebelah kaki. Nggak ada yang dapat dari striker-strikernya, justru diambil oleh klub-klub rival yang Premier League juga sih. Kita sebut nama. Boleh. Yang terbaru nih, Benjamin Sesko. Benjamin Sesko. Itu sempat MU dan NU rebutan. MU dan NU rebutan. Ternyata yang dapat MU. Yang dapat MU. Ada juga Victor Gyökeres. Victor Gyökeres yang ujung-ujungnya ke Arsenal. Dari Sporting. Ya, terus ada Wow Pedro. Wow Pedro. Dari Wolves ke Chelsea. Ya. Brighton ya? Oh sorry dari Brighton. Dari betul. Brighton. Dari Brighton ke Chelsea. Ada Hugo Ekitike. Ini sempat dihubungin waktu kan kabarnya Newcastle mau kehilangan Alexander Isak ya. Ekitike sempat dikejar nih sebelum Sesko. Tapi ternyata Ekitike lebih memilih Liverpool. Sang juara bertahan. Nah, selain 4 striker top tadi, kita juga akan ngomongin Mohamed Kudus dari West Ham. Dari West Ham ke Tottenham. Jadi musim ini memang kita akan menyaksikan banyak striker baru di Premier League ya. Yang harganya nggak masuk akal. Mahal. Jadi temanya kita kali ini adalah tentang Premier League musim baru yang akan bergulir beberapa hari lagi ya. Beberapa hari lagi dan sudah dibuka dengan Community Shield yang dimenangkan oleh juara Piala FA musim lalu Crystal Palace lewat adu penalti mengalahkan juara Premier League Liverpool dengan 1 gol dari Hugo Ekitike untuk striker baru. Jadi Premier League musim baru ini bukan cuma tentang wajah-wajah baru, tapi striker-striker baru yang mahal seperti kita bilang tadi. Ada Sesko. Sesko itu harganya saya ngintip dulu biar nggak salah. Kita intip dulu. Ya. Kalau di total Sesko bisa 76,5 juta euro kesepakatannya. Terus ada add-ons 8,5 juta euro. Gokil. Waduh, itu kalau dikonversi menjadi 1,35 triliun. Wow. Seperti apakah wujud uang 1,35 triliun? Oh, kita pernah jangan deh. Kita pernah lihat. Ada juga Victor Gyökeres 63 juta euro konversi jadi 1,115 triliun. Wow. 1,115 ya? 1,1 gede, mahal juga nih. Wow Pedro ini pun mahal loh. Padahal dari Brighton ke Chelsea. Apakah tidak overrated ya? Kayaknya sih iya. Kalau penampilannya dengan di pramusim tapi di Piala Dunia antar klub bagus dia. Dia sudah mencetak 3 gol. 60 juta pounds atau 1,272 triliun. Wah. Kalau kita ngomongin pounds, euro itu gak kebayang. Betul. Tapi begitu kita konversi ke mata uang kebanggaan kita. Jadinya triliun. Dan itu mahal banget. Hugo Ekitike 69 juta tambah 10 juta. Totalnya jadi 1,4 tambah 212 miliar. Gokil. Berarti hampir 1,6 berarti. 1,6 totalnya Hugo Ekitike ya. Kalau bonusnya tercapai. Kira-kira dengan harga semahal ini? Itu dia. Harapannya seperti apa ini? Jadi sejauh ini yang sudah menjalani pramusim ada 3 striker ya. Ada Gyökeres, tadi yang kita sebutkan tadi ya maksud saya. Gyökeres, Pedro, Hugo Ekitike. Kalau Sesko masih baru tes medis baru kemarin dan belum bermain untuk MU. Baru diperkenalkan saat laga testimonial David De Gea. Iya, betul. Yang melawan Fiorentina itu ya. Yang menang adu penalti. Iya. Karena David De Gea mode dewa kan. Kalau kita intip musim lalu sebenarnya striker ini cukup top. Apalagi Gyökeres tuh jadi di antara nama-nama ini yang paling oke itu Gyökeres. 54 gol, 13 assist. Bersama Sporting Lisbon. Semua kompetisi ya. 54 gol, 13 assist. Gokil. Itu banyak banget itu. Itu termasuk Liga Champions ya? Iya, termasuk UCL juga. Yang dikalahkan Arsenal. Kalau tidak salah kemarin Gyökeres pengen gabung Arsenal karena setelah dikalahkan Arsenal. Ini jadinya gimana ini? Ya. Gyökeres seharusnya diharapkan bisa menjadi solusi lini serang Arsenal ya. Lini serang Arsenal. Kan beberapa tahun terakhir ini Arsenal nggak juara karena nggak punya striker katanya.
Sepertinya punya striker pun apakah masih itu ini striker mahal terbukti 54 gol kalau masih nggak bisa juara berarti kebangetan. Tapi masalahnya pesaing-pesaingnya juga memperkuat diri ini. Betul. Ini kita belum bicara tentang komposisi tim. Striker mahal. Benjamin Sesko katakanlah. Ya. Kalau di Leipzig kemarin kan kalau kita lihat statistiknya 33 gol dan 13 assist. 33 gol 13 assist ya. Apakah dengan tim seperti Manchester United? Wah, ini menarik. Bisa mengeluarkan kemampuan terbaik seorang Sesko? Jadi MU kan sebenarnya sudah punya 2 striker ya. Ada Rasmus Højlund dan Joshua Zirkzee. Tapi musim lalu keduanya jumlah golnya nggak memenuhi harapan sih. Tidak memenuhi harapan. Ya. Apakah itu karena timnya? Karena nggak dapat bola kalau kata orang. Dapat bola. Karena strikernya nggak dapat suplai bola. Katanya. Makanya kan Amorim membeli Bumo dan siapa satu lagi? Buat penyokong ya. Ya. Itu jadi kira-kira nanti berarti depannya Cunha betul. Rombak total depan. Berarti depannya rombak total nih. Sesko, Bumo, Cunha. Kalau lihat pramusim kemarin tidak terkalahkan, sepertinya ada potensi bagus lah ya. Ya, tinggal gimana Sesko bisa nggak menjadi ujung tombak yang diharapkan oleh Setan Merah. Apalagi kan tidak ada Eropa. Tidak ada Eropa. Bermain domestik saja. Kalau tidak bisa ke papan atas, kebangetan lagi. Terus Chelsea ada João Pedro sejauh ini sangat memuaskan ya. Kalau saya lihat di Piala Dunia Antar Klub sih dia pergerakannya oke dan sesuai dengan permainannya Chelsea kayaknya. Sesuai ya? Bisa langsung klop ya? Bisa langsung klop, maka itu. Padahal pelatihnya Maresca. Pelatihnya bukan klop. Tapi langsung klop pemainnya. Bisa langsung klop ya? Ya. Kalau kita lihat sih João Pedro di antara nama-nama ini yang setengah terbukti sih João Pedro ya. Setengah terbukti. Ya, dan bahkan katanya rumornya kan Nicolas Jackson akan out. Jadi kedatangan João Pedro ini sudah bisa menggusur striker lama gitu. Jadi bisa sudah langsung dapat tempat nih. Untuk bermain. Sudah dapat kursi. Oke. Ekitike ya, ini yang menarik ini, mencetak gol di Community Shield tapi laga resmi ini ya? Nggak main penuh ya. Jadi di antara striker ini yang sudah mencetak gol resmi cuma Ekitike ya. Kalau lihat kekuatannya Liverpool sebagai juara bertahan dibandingkan musim lalu, sekarang kan ketambahan Florian Wirtz, kemudian Ekitike, Frimpong, back, ada juga Kerkes ya. Tambah kuat atau tambah lemah? Jelas tambah kuat sih kalau kuat ya. Apalagi striker yang dulu musim lalu sering lawak, Darwin Núñez sudah pergi ke Al Hilal. Dipastikan ya. Jadi sehari kemarin lah. Jadi tambah kuat nih. Sebelum Community Shield. Jadi tambah kuat ini. Harusnya tambah kuat. Cuma Ekitike kemarin rumornya nggak fit itu setelah bermain di Community Shield. Mungkin butuh waktu ya. Mungkin butuh waktu. Jadi selain kekalahan di Community Shield, ada juga kekalahan 2-4 dari AC Milan. Wah. Aduh. Tapi kita sepakat ini masih tambah kuat ya. Masih tambah kuat sih. Apalagi Florian Wirtz itu terpilih jadi Germany Player of the Year tahun lalu. Nanti kan dia pemain Jerman terbaik lah. Nah Liverpool dapat itu. Gyökeres kan pakai nomor punggungnya ikonik itu ya. Ikonik 14 seperti Thierry Henry. Bacanya Henry. Ini persaingannya masih ada yang tidak membeli striker tapi sudah punya striker tajam. Siapa itu? Manchester City. Nggak usah beli, sudah ada Erling Haaland. Bisa bersaing nggak ini? Kemarin kan sudah kehilangan ke tangan Liverpool nih ya. Iya. Terus ini yang membuat Premier League musim ini bakal menarik sih. Jadi selain striker baru. Betul, kan beberapa tahun terakhir lah ya, 10-15 tahun terakhir ini tren striker sempat hilang tuh. Sejak tiki-takannya Barca, mainnya false nine, mainnya sayap winger. Cuma lama-lama buntu juga. Jadi akhirnya striker top dicari dan dibutuhkan oleh klub-klub top. Ini masih ada striker mahal lagi nggak yang bakal datang ke Premier League? Nah, kalau kemarin saya baca ya. Siapa itu? Newcastle kan sudah gagal mendapatkan target-target incarannya ini yang nama-namanya sudah disebut tadi. Ada satu nama yang mengemuka di rumor Italia. Siapa itu? Dusan Vlahovic. Wah. Juve maunya nuker Vlahovic sama Tonali. Wah. Tonali balik ke Italia. Juve butuh gelandang, Newcastle butuh striker. Wah. Kira-kira barter ini kalau terjadi, Newcastle ketambahan Dusan Vlahovic. Gokil. Berarti kalau jadi ini ya. Premier League makin luar biasa lagi musim depan. Persaingan strikernya. Persaingan top skor bakal menarik berarti. Terus top skornya gelandang.
Oke. Bagaimana dengan ketajaman-ketajaman para gelandang ini? Kemarin kan masih kalau bicara gelandang ya. Ya. Kita sudah tidak ada Kevin De Bruyne Nggak ada Kevin De Bruyne ke Italia. Ya. Oh, berarti ini asik, menarik juga ya ternyata. Strikernya ke Inggris, gelandangnya ke Italia. Ya. Tinggal gimana Mohamed Salah apakah bisa mempertahankan sepatu emasnya? Sepatu emasnya. Yang menarik sih. Berarti Premier League musim ini patut ditunggu selain untuk bagaimana upaya Liverpool mempertahankan gelar. Ya. Terus bagaimana aksi striker-striker baru yang termasuk debutan di Premier League. Ya. Yang harganya mahal. Tidak masuk akal. Triliunan. Dan apakah Arsenal berhasil mengakhiri kutukan sebagai setelah penjaga 3 kali 2 musim beruntun menjadi runner up? Menjadi penjaga trofi. Oke. Penjaga jodoh orang lain katanya. Semoga musim ini lebih baik ya Arsenal ya. Ya, semoga ya Arsenal ya. Peringkat 3 lah. Loh, sama lagi, malah turun. Jadi itu aja Bolaneters, bagaimana persaingan di Premier League musim ini kita akan bisa lihat di pekan pembuka akhir pekan ini. Ya. Benar ya? Tanggal 16-17, betul. 16-17. Jadi kita selain menyambut kemerdekaan kita juga menyambut dimulainya Premier League. Untuk info-info tentang Premier League dan sekitarnya bisa dibaca di Bolanet. Ya. Untuk nontonnya bisa di video. Oke. Sampai jumpa di video bareng bola berikutnya. Ciao. Bye. Sampai jumpa.